Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Masyaallah. Beruntung sekali malam hari ini kita menghadiri majlis daripada Hauliyah Sayyid Muhajir Ahmad bin Isa, merupakan pertama daripada anak cucu Rasulullah yang masuk ke negeri Hadramut, yang dari beliau melahirkan aqtab, abdal, para aulia, para ulama, para sulaha. Nabi SAW dari satu riwayat dikatakan inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Ketika disebut orang yang soleh akan turun rahmat Allah. Fakaif bil julus ma'ahum, fakaif bin nazar ilaihim wastima' aqwalihim. Kalau orang soleh aja disebut turun rahmat, apalagi kita hadir di majlisnya. Apakah lagi kita bisa memandangnya dan bisa mendengarkan daripada nasihat-nasihatnya. Mafhum mukhalafahnya, inda dzikril asin tanzilul la'nah, tanzilus sakhat. Ketika disebutkan orang yang maksiat, di situ akan turun laknat, akan turun murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kif bil julus ma'ahum wa nadhar ilaihim. Itu bisa bayangkan kalau duduk berkumpul dengan orang-orang maksiat, memandang kepada mereka, mendengarkan suara-suara mereka, obrolan-obrolan mereka. Karena itu bersyukurlah kita sekarang insyaallah adalah tempat turunnya rahmat Allah, saat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyid Muhajir Ahmad bin Isa hidup ada di negeri di daerah Irak dalam keadaan yang sangat makmur. Artinya dalam urusan ekonomi makmur, kemudian punya kedudukan yang dihormati ada di sana. Cuma kekacauan besar sekali ada di situ. Dimulai yaitu kaum Zinj. Mereka asalnya orang-orang hitam, budak-budak yang mengadakan pemberontakan, yang diketahui ketuai dengan seorang yang bernama Bahlul. Namanya itu Bahlul. Dan dia menghalalkan semua yang bukan dalam alirannya, ya, semua yang bukan alirannya boleh dibunuh dan perempuannya boleh dikumpuli, sehingga perempuan merdeka dijual seperti budak. Bahkan kadang-kadang perempuan-perempuan yang hamil dibelah perutnya. Terjadi luar biasa ada di situ. Kekacauan yang luar biasa, tetapi bisa ditaklukkan. Cuma pengikutnya masih ada pemberontakan di daerah-daerah. Jadi sangat berpengaruh sekali. Terjadi juga yaitu muncul Qaramithah. Qaramithah. Mereka ini mengakunya pengikut Al-Imam Ismail. Imam Ismail ini putra dari Sayyidina Ja'far as-Shadiq. Mereka mengaku pengikut Ismail, tapi sebetulnya tidak benar. Tidak benar. Akhirnya Sayyid Muhajir melihat kekacauan begitu, musyawarah bersama keluarga sepakat hijrah. Dimulai menuju ke kota Madinah, dan itu di tahun 317 Hijriah. Berangkat ke kota Madinah,
Dan kebiasaan Zainal Muhajirin Ahmad bin Isa ini tidak melakukan sesuatu kecuali setelah istikharah. Berarti semuanya dengan isyarah ilahiyah. Beliau bukan hijrah karena hawa nafsu, tetapi karena isyarah ilahiyah, meninggalkan tempat kelahirannya berat, rumah yang megah, kemudian pekerjaan yang sudah sukses, kemudian daerah yang dia dipandang di situ, dihormati ada di situ, tinggalkan semuanya karena mendapatkan isyarah, keluar hijrah menuju kota Madinah. Setelah dari kota Madinah bergerak haji. Nah, di saat sampai di kota Mekah, ternyata kaum Qaramithah tadi itu sudah menyerbu kota Mekah dan sampai akhirnya mencuri Hajar Aswad. Hajar Aswad itu pernah hilang 20 tahun sampai ditemukan lagi, dicuri sama Qaramithah ini. Bukan orang Yahudi, Azan Qaramithah bukan orang Yahudi. Jadi kekacauan dari tubuh orang Islam sendiri ini. Kekacauan dari tubuh orang Islam. Aku jadikan seperti mereka datu-datunya. Ya, yang penting itu ngikuti mereka. Jangan kamu berubah, akidah berubah, akhlak berubah, cara hidup berubah, cara kerja berubah. Ya jauh, semakin jauh, semakin jauh. Ikuti jejak mereka, kamu akan jadi seperti mereka. Seperti mereka, ya enggak? Datuk-datuk kita itu sangat cinta kepada anak cucunya, ya. Semuanya, mas datuk orang-orang soleh itu sangat cinta kepada anak cucunya. Mereka itu seperti cintanya suami terhadap istri. Cuma kalau istrinya lagi head, nggak dideketin, nggak bisa bersatu, nggak bisa kumpul, nggak bisa hubungan intim. Kenapa? Ditunggu sampai suci. Nggak boleh kan hubungan intim kalau dalam keadaan haid. Begitu juga anak cucunya yang akhlaknya nggak karuan nih, mereka itu masih ditunggu. Ditunggu sama datuk-datuknya untuk diberikan asrar, diberikan wilayah, diberikan madat. Ditunggu ente. Kapan bersih kau dari maksiat? Kapan kamu nggak ngelihat film porno? Kapan kamu tadi tidak bohong? Kapan kamu itu tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah SWT? Ketika kamu bisa membersihkan diri di sana, mereka akan mendekat kepada kamu. Sama dengan suami yang menunggu kapan istri tadi itu bersih daripada haid. Ketika sudah bersih, maka dia akan didatangi. Wala taqrabun nisa fil mahid. Wala taqrabunna hatta yathurna. Fa idza tatahharna fatmarakumullah. Jangan kamu itu mendekati istri-istri kamu yang lagi haid sampai suci. Kalau sudah mandi, bersih, kamu datangi sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Datuk kita juga gitu, mau ngangkat itu jadi wali, tapi maksiatnya begini, perbuatannya begini, akhlaknya begini. Ditunggu. Ketika kamu sudah bersih, bagus, maka kamu akan insya Allah jadi seperti mereka, asal mengikuti jejak mereka. Karena itu jangan pernah keluar daripada jalur mereka. Ajarkan kepada anak-anak kamu. Wah, itu ta'assub. Jangan ente seperti orang-orang musyrikin, ya. Kalau disuruh ngikuti, wa idza qila la muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u alai aba'ana. Kalau disuruh mereka ngikuti Al-Quran, kami mengikuti jejak orang tua kami. Loh, jangan disamakan. Mereka mengikuti dalam kemusyrikannya. Kalau kita mengikuti dalam keimanannya, kita mengikuti dalam ilmunya, dalam akhlaknya yang bersambung sanadnya sampai Nabi, ya wajib diikuti. Tapi kalau orang-orang musyrikin mengikuti orang tuanya dalam kekufurannya, dalam kesyirikannya, dalam kejelekan akhlak mereka, dalam permusuhannya terhadap Islam, ya jangan dikiaskan, keliru kiasnya begitu.
Kalau Anda itu bandingkan minyak dengan minyak, mana yang lebih harum? Jangan kamu membandingkan minyak dengan kotoran ayam. Mana yang lebih harum, minyak dan kotoran ayam? Itu bodoh yang bandingkan itu. Kalau kamu itu mau membandingkan, ngikuti jejak siapa ya di antara daripada orang-orang soleh ini, pasti kamu akan mengikuti jejak daripada mereka, anak turunan Rasulullah SAW. Pasti. Karena mereka adalah punya sanad keilmuan dan kenasaban. Dan mereka bin alim sampai Nabi. Bin wali sampai alimun fadilun abi thumma jaddi hakadha ilal mukhtari. Bin alim sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau membandingkan minyak wangi dengan kotoran ayam, ya yang bandingkan ya nggak benar. Antara minyak mana yang lebih wangi, antara baju mana yang lebih bagus, kan gitu kan? Nah, itu kalau membandingkan. Nah, kalau Anda membandingkan antara thariqah, kalau Anda membandingkan antara orang-orang yang soleh, maka kamu tidak akan dapat seperti daripada as-salafun as-salihun yang mereka terjamin dan terkawal thariqahnya sampai sekarang. Nah, sampai sekarang. Walhasil hakada, alhamdulillah, syukur sama Allah kita bisa menghadiri haul mereka dengan harapan mudah-mudahan bukan hanya perasaan cinta yang tumbuh dari diri kita, tapi ada roja ingin jadi seperti mereka, punya cita-cita seperti mereka. Wa ana attaji an akuna mithla usuli daka aqsal muna minal ghafari. Aku berharap seperti mereka, datuk-datukku, itu adalah puncak harapanku dari Allah yang Maha mengampuni dosa. Nah, karena itu kalau punya cita-cita jangan ya Allah kasih rezeki aku bohong, jangan. Wa idza sa'altumuha fas'alu firdausil a'la. Kalau minta sama Allah, minta yang terhebat. Ya Allah, jadikan aku aqtab, jadikan aku abdal, jadikan auliamu. Enggak ada masalah, tapi dengan usaha. Dengan berusaha. La'allah mungkin kamu akan bisa dibuka oleh Allah jadi seperti mereka. Allah Maha bisa kok. Wa dzalika 'ala Allah bi'aziz, ya. Tidak ada yang repot bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah dapat berkah Sayyidina Ahmad Muhajir. Kita insyaallah bisa mengikuti jejak mereka. La'allah nanti di hari kiamat kita dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.